Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang di Musrenbang RKPD tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Sebelum memulai acara ini, dengan bangga kami persembahkan Selayang Pandang Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir berdiri sejak tahun 2004 silam, usai memekarkan diri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten yang berjuluk Bumi Jaram Seguguk ini menyimpan kearifan lokal, pesona budaya yang sudah ada sejak puluhan tahun silam dan alam yang tiada taraf, menjadi saksi sejarah yang terus ada sepanjang masa. Berjarak hanya sekitar 35 km dari kota Palembang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, letak yang strategis juga memberikan keuntungan bagi investor dan para pelaku usaha. Hal itu juga didukung oleh keberadaan 3 ruas jalan tol yang membentang dan akan berdampak pada kemajuan ekonomi khususnya masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Ogan Ilir terus berbenah diri dalam meraih kemajuan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Di bawah kepemimpinan Pancawijaya Akbar dan Haji Ardani, Kabupaten Ogan Ilir terus bergerak untuk melakukan perubahan. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan terus dilakukan, begitu juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus didorong untuk maju dan mampu bersaing. Sehingga, Ogan Ilir tumbuh dan berkembang dalam semangat inovasi dengan pelayanan yang terintegrasi. Pemberian bantuan sosial juga terus dilakukan guna meringankan beban hidup masyarakat dan sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Pelayanan publik terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudahan perizinan secara online diharapkan mampu juga mendorong tumbuhnya usaha baru dengan transparansi di bidang pelayanan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu, sudah menerapkan sistem online single submission atau OSS guna memudahkan masyarakat dalam mengurusi berbagai perizinan. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah juga akan menggandeng jaringan minimarket terbesar, demi memudahkan masyarakat membayar pajak. Tidak hanya itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam menerbitkan akta lahir. Bagi ibu yang melahirkan di bidan atau puskesmas bisa langsung mendapatkan akta lahir, tanpa harus mengurus di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Ogan Ilir. Di bidang pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan fasilitas pendidikan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, pemerataan guru juga menjadi prioritas, sehingga anak-anak di desa juga mendapatkan akses pendidikan yang layak. Diharapkan, indeks pendidikan yang saat ini 60,37% naik menjadi 63,63%. Meningkatkan kompetensi guru, serta memberikan insentif yang layak diharapkan mampu memberikan ilmu pendidikan baik. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Tidak hanya tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan juga terus ditingkatkan. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, puskesmas yang tersebar di 16 kecamatan, diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga ke depan, indeks kesehatan yang hanya 69,97% naik menjadi 71,88%. Sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, telah membangun jalan dan jembatan hampir di setiap kecamatan. Sekitar 100 km jalan telah dibangun. Puluhan jembatan telah diperbaiki. Di bidang infrastruktur, telah melebihi target yang telah ditargetkan sebelumnya, dengan membenahi ruas jalan, sepanjang kurang lebih 60 km, 16 jembatan di berbagai desa, serta membangun jembatan sepanjang 138 km, agar tidak ada lagi desa yang terisolir di Kabupaten Ogan Ilir.
Pemerintah menargetkan indeks kepuasan layanan infrastruktur naik menjadi 73,50% dan persentase panjang jalan kondisi mantap dari 60,75 ditargetkan naik mencapai 72,00%. Hal itu untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa, serta akses yang nyaman untuk masyarakat. Bidang perikanan pun tidak luput dari perhatian. Balai benih ikan yang berlokasi di Desa Tanjung Pering akan disulap menjadi bank ikan, yang siap untuk menjadi lumbung perikanan dan bertekad mengembalikan ekosistem perikanan, baik di sungai maupun rawa, yang saat ini nyaris punah. Wajah kota Indralaya pun ke depan akan berubah. Penataan kota Indralaya, sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Ilir terus dirancang. Ada 3 zona yang dipetakan untuk merubah kota Indralaya menjadi kota modern, ramah, nyaman dan bersahabat. Untuk zona 1, mengembangkan kawasan wilayah 1 sebagai zona pengembangan perdagangan dan jasa terpadu, penyangga kawasan metropolitan Palembang. Zona tersebut meliputi wilayah Timbangan, Tanjung Pering dan Tanjung Baru, dan akan terbentuk kota baru. Zona 2, sebagai zona pengembangan pertanian perkotaan dan ekowisata penyangga kota Indralaya. Meliputi Saka 3 hingga Muara Penimbung. Sementara itu, untuk zona 3 sebagai zona pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, meliputi pembangunan kawasan Tanjung Senai dengan membangun gedung perpustakaan, rumah susun untuk tenaga kerja, gedung perkantoran, gelanggang olahraga dan hotel yang representatif. Penataan kembali atau redesain kawasan perkantoran Tanjung Senai. Rancangan utama dari redesain kawasan perkantoran Ogan Ilir. Konsep perancangan yang memiliki 5 tahapan. Taman atau penghijauan dan teluk atau kolam. Tampak Boulevard. Rencana penataan baru Masjid Raya Anur Ogan Ilir. Bakal komplek kantor pemerintah kabupaten. Kantor sekretariat daerah. Rumah dinas wakil bupati, ketua dan wakil DPRD, sekretaris daerah. Kawasan GOR dan wisma tenaga kesehatan. Kawasan food court dan retail. Perpustakaan daerah. Stable dan football field atau lapangan sepak bola. Kawasan lapangan tembak dan paintball. Stadion Ogan Ilir. Kawasan hotel dan komersil. Teluk Seruo, yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat Ogan Ilir, akan kembali bersolek dengan fasilitas yang modern, nyaman, dan aman. Penataan kembali kawasan Teluk Seruo Tanjung Senai. Potret pemandangan kawasan Teluk Seruo. Suasana siang taman dan tempat ukiran. View dari floating deck, Anjungan. Rencana pembangunan perpustakaan dan arsip. Suasana malam pada podium jembatan. Suasana malam zona booth foto. Jembatan Seruo. Suasana malam kawasan Teluk Seruo. Sudah saatnya, bahu-membahu, bergandengan tangan untuk mewujudkan impian bersama, menjadikan Ogan Ilir bangkit, tumbuh, dan maju, sehingga masyarakat lebih sejahtera.